Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Oke. Belum masuk pembelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak berangkat di pagi hari ini? Berangkat semuanya? Oke, bagus. Alhamdulillah bisa berangkat semuanya ya. Nah, jadi kita mau belajar apa pada pagi hari ini? Tindakan sosial. Tindakan sosial ya, yang sudah terpampang di PPT ya. Ya, ada yang tahu nggak apa sih yang dinamakan tindakan sosial itu? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud tindakan sosial? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran itu ada 3, yang mana anak-anak mampu memahami mengenai konsep tindakan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak mampu memahami fungsi sosiologi sebagai ilmu yang secara kritis mengkaji masyarakat. Dan terakhir, anak-anak mampu mengenal identitas diri, menjelaskan tindakan sosial melalui konsep-konsep dasar sosiologi. Nah, jadi balik di pertanyaan yang awal tadi, apa sih yang dinamakan tindakan sosial itu? Nah, menurut tokoh penemunya yakni Max Weber, beliau berpendapat bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan tertentu, namun mempertimbangkan keberadaan orang lain terlebih dahulu. Jadi kayak contoh ketika anak-anak berjalan ke sekolah ya, melihat ada nenek-nenek yang susah menyeberang jalan. Nah, anak-anak sebagai orang yang melihat fenomena tersebut, apa yang akan dilakukan? Membantu untuk menyeberang ya. Iya. Nah, jadi adanya nenek-nenek yang kesusahan itu merupakan pertimbangan kita sebagai orang yang melihat, mempertimbangkan keberadaan orang lain itu ada nenek yang kesusahan untuk menyeberang, maka kita akan membantunya seperti itu. Ya, langsung saja. Jadi tindakan sosial ini, materi yang Bapak bawakan itu peranakan dari materi utama, yaitu hubungan sosial, di mana hubungan sosial itu ada 3 poin. Yang pertama ada tindakan sosial, realitas sosial, dan yang terakhir ada interaksi sosial. Nah, selanjutnya ada 4 bentuk tindakan sosial. Pertama ada tindakan rasional instrumental, kedua ada tindakan rasional berorientasi pada nilai, ketiga tindakan tradisional, dan yang terakhir tindakan afektif. Bapak mau minta satu anak untuk membacakan materi yang pertama, yaitu tindakan rasional instrumental. Boleh Clara, silakan dibaca. Tindakan rasional instrumental ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan yang akan dicapai dan cara yang digunakan. Contoh, calon mahasiswa mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Jadi contoh yang Bapak bawakan itu ada calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi nasional untuk masuk perguruan tinggi. Nah, niat dari mahasiswa itu untuk masuk ke perguruan tinggi, caranya adalah mengikuti seleksi ujian seperti itu ya anak-anak. Jadi instrumen atau alat yang digunakan itu belajar atau mengikuti seleksi secara nasional yang ada di contoh tersebut. Selanjutnya, ada yang mau baca nggak? Boleh, satu anak lagi. Oke, boleh. Lanjut. Tindakan rasional berorientasi pada nilai. Nah, tindakan rasional nilai ini dilakukan dengan mempertimbangkan manfaatnya, tetapi tidak mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya itu kayak seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya karena menganggap hal itu benar, hal ini dianggap benar karena norma yang berlaku di masyarakat. Oke, jadi tindakan rasional berorientasi pada nilai ini dilakukan dengan mempertimbangkan manfaatnya, yaitu berbakti pada orang tua jelas ada manfaatnya ya. Namun tidak mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contohnya itu hal tersebut kayak menghormati orang tua itu dianggap benar karena moral atau norma yang berlaku dalam masyarakat, semata-mata hanya untuk mengikuti norma yang berlaku. Oke, selanjutnya tindakan tradisional. Kita semua tahu kalau tradisional itu, kata tradisional itu kayak kegiatan yang kita lakukan dalam entah itu setahun sekali ataupun setahun 2 kali, yang mana kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi tindakan ini dilakukan semata-mata untuk mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah berlaku. Bapak kasih contoh itu seperti mudik,
Yang mana mudik itu kan tindakan tradisional yang akan kita lakukan kayak pas waktu libur semesteran atau libur hari raya, libur akhir tahun. Selanjutnya terakhir ada tindakan afektif. Tindakan afektif ini merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh sebagian besar perasaan atau emosi pada seseorang tanpa mempertimbangkannya dengan matang. Tindakan ini sering muncul sebagai ungkapan yang memunculkan rasa bahagia, sedih maupun emosi-emosi yang muncul lainnya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak dari 4 poin yang Bapak tadi paparkan? Sudah paham semua nih? Sudah ada Pak. Sudah ya? Oke, Bapak lanjut saja. Di slide selanjutnya itu ada gambar. Nah, jadi Bapak minta sebelum masuk ke tugas inti, Bapak mau menstimulus anak-anak untuk analisis gambar apa sih ini dan termasuk tindakan apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Bapak kasih kisi-kisi aja deh. Jadi di sini tuh ada aktivitas jual beli. Yang mana yang kanan itu, yang kanan Bapak ini ada ibu-ibu yang jualan untuk menawarkan barangnya, barang dagangannya, dan yang kiri itu ada ibu-ibu sebagai pembeli. Nah, jadi alat yang digunakan untuk ibu yang kanan ini untuk menjualkan barang itu, barang yang ditawarkan seperti itu. Apa ada yang mau jawab? Tindakan apakah yang terdapat dalam gambar tersebut? Apakah itu rasional instrumental, rasional pada nilai, atau afektif maupun tradisional? Bisa tunjukkan yang terlebih dahulu. Tadi ada kata kuncinya. Harus pada ingat ya, harus pada fokus ya. Kata kuncinya alat atau cara. Masuk apakah tindakan tersebut? Ayo, bingung. Kata kuncinya alat loh. Alatnya untuk menawarkan barang dagangannya agar berjual. Instrumental, betul Mbak Clara dan Mbak Andita. Jadi tindakan instrumental tadi kan bagaimana niat seseorang itu untuk mencapai sesuatu dan cara apa yang digunakan. Nah, jadi ibu-ibu itu menjualkan barangnya dengan cara menawarkan barangnya, menawarkan kelebihan ataupun yang tidak ada di penjual lain lah seperti itu. Nah, oke, cukup tahu lah ya. Oke, langsung saja masuk dalam tugas. Ya, jadi sama seperti instruksi sebelumnya. Jadi ya, Bapak akan membagi 4 kelompok, yang mana di kelompok 1 menganalisis kelompok di gambar 1, begitu pun seterusnya. Jadi ntar menganalisis apakah tindakan termasuk tindakan apakah tersebut lah di gambar tersebut. Oke, jadi langsung Bapak bagi aja KTB-nya. Oke. Nanti kalau sudah langsung maju memaparkan hasilnya ya. Mau lagi? Gambar 1 merupakan tindakan apa, gambar 2 merupakan tindakan apa, begitupun gambar 3 dan 4. Silahkan didiskusikan. Dan dijelaskan ya alasannya kenapa memilih tindakan itu. Nah, mana? Oh iya, tadi belum saya bagi ya sama kelompok 1 mana ya? 2 mana? Ini 1, sini 1, 2, 3, 4. Maaf. Oh.
kisi-kisi lah ya. Tadi udah gambar sebelumnya udah beberapa kasih kisi-kisi ya. Oke. Nah, adakah yang sudah selesai? Harus dijelasin alasannya, Be. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan saja ya. Oke, boleh. Kelompok 1 selesai? Ya boleh. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa memaparkan hasilnya terlebih dahulu sih. Bentar, Bapak. Semuanya maju apa perwakilan? Semuanya aja. Memaparkan hasilnya terlebih dahulu, terus memaparkan hasilnya juga. Jadi gambar pertama ini dari diskusi kelompok kami yaitu tindakan sosial rasional instrumental. Alasannya instrumental karena ada tujuan yang jelas untuk memilih calon itu. Di sini tujuannya itu untuk memilih calon yang dianggap bisa, yang dianggap mampu. Alasan kedua, kemudian adanya pertimbangan untung rugi. Jadi pemilih mempertimbangkan program, visi dan juga misi dari calon-calon yang akan dipilih. Terus selanjutnya ini rasional dan terencana, dilakukan secara sadar melalui berpikir bukan spontan. Bagus, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjawab. Baik, terima kasih. Selamat kalian kelompok 1. Terima kasih. Oke, mungkin langsung kelompok 2 terlebih dahulu baru Bapak jelaskan. Jadi yang kedua itu tindakan rasional nilai. Kenapa? Karena dia patuh kepada nilai-nilai yang ada di aturan lalu lintas seperti itu, Pak. Emang mengikuti norma yang berlaku. Iya. Terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Gambar yang ketiga itu ada tindakan afektif di mana perilaku atau respon itu dipengaruhi oleh sebuah emosi atau perasaan sikap seseorang. Nah, di gambar tersebut emosinya itu senang, ketawa, jadi termasuknya ke tindakan afektif. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Yang nomor 4 itu ada tindakan maksudnya tindakan tradisional, karena seperti yang kita lihat ini kan masyarakatnya sedang melakukan sebuah tradisi yang telah ada di
badan ini itu merupakan salah satu bentuk dari tindakan tradisional. Oke, dan dilakukan Oh ya, dilakukan secara turun-temurun juga, terus secara berkelompok juga. Terima kasih Bapak. Nah, jadi sangat tepat dan bagus pemaparan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bapak akan mengulas ulang kembali yang mana pada gambar nomor 1 terdapat aktivitas yang ya setahun lalu yang kita lakukan, yaitu pemilu ya. Itu tujuan dari adanya pemilu itu untuk memutuskan siapa yang layak menjadi pemimpin seperti itu menurut kita masing-masing ya. Jadi ada tujuan tertentu dan alat yang digunakan yaitu pencoblosan pemilu tersebut. Oke, selanjutnya ada gambar nomor 2 yakni tindakan orientasi pada nilai, yang mana di gambar tersebut terlihat bahwa semua pengendara menaati rambu lalu lintas, yang mana pada normanya emang harus menaati rambu lalu lintas gitu. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat memang seperti itu. Oke, selanjutnya gambar nomor 3 yakni tindakan afektif. Nah, terdapat anak-anak yang bergembira, entah itu kenapa, karena mungkin karena main kali ya, main dengan teman-temannya yang melibatkan emosi, akhirnya keluarlah emosi, ketawa, bahagia. Yang terakhir tindakan tradisional, yakni terdapat gambar sebilah bumi ini ya, sebilah bumi, yang mana tindakan tersebut, kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang lah dan diwariskan kepada turun-temurun. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu sebelum slide selanjutnya? Cukup. Coba lanjut ya. Sudah masuk ke kesimpulan berarti. Sebelum masuk tahap kesimpulan, mungkin ada salah satu anak untuk membacakan, untuk Bapak membacakan. Saya. Oke, boleh. Jadi tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial ini memiliki ciri-ciri yang bersifat subjektif, mampu mempengaruhi orang lain dan juga menerima pengaruh dari orang lain. Bagus, terima kasih Mbak Martin telah membantu Bapak untuk memberikan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ada kertas refleksi nih untuk semuanya, semua anak-anak. Jadi akan Bapak berikan bagaimana perasaan, emosi yang telah dikeluarkan selama pembelajaran ini berlangsung. Silakan, ada esainya juga. Bisa diisi terlebih dahulu, nanti dikumpulkan ke ketua kelas ya. Oke, langsung saja, dirasa cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.